Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah Sehat. Kemarin liburannya gimana? Di rumah Di rumah saja. saja. Stay at home. Ada yang keluar kota? Oke. Arif kemana? Arif Rizky dulu kemana? Ke Jakarta, Pak. Ke Jakarta. Arif Rahman ke Padang. Dari apa mas? Nyari. Oke, oh bantu-bantu bantu bapak atau Kang Mas? Oh, jualan di sana. Oke ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, selalu kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Siapa? Vicky? Oke, silakan Mas Vicky. Di tempat duduk siap. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul adzim. Oke, terima kasih Mas Vicky yang sudah memimpin doa ya. Selanjutnya isi daftar hadir terlebih dahulu. Silakan diisi Mas Aras ya, nama, kelas sama tanda tangan. Muter ya. Oke, terima kasih sudah mengisi daftar hadir. Untuk selanjutnya, ini kan teman-teman sekelas, ya, sudah paham nama, sudah tahu rumahnya belum? Ada yang belum, ya, sudah tahu hobinya belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang belum.
ini nanti kita biar saling mengakrabkan ya. Saya nyebutkan nama dan alamat, kemudian hobinya itu diwujudkan dengan gerakan, dan nanti kalian menebak. Contoh ya, perkenalkan, nama saya Irfan Prabowo ya, alamat saya di Desa Karangtengah, hobi saya ya. Nanti dilanjut Mas Faras ya, dengan menyebutkan namanya saya dan alamat dan hobi. Berarti nanti yang paling terakhir menyebutkan semuanya. Nah. Yo, dan besar gerakan ya, ada gerakannya. Oke, sudah siap belum? Ya, sambil kita mengenal lebih dalam teman-teman kita yang di sini ya. Oke, mulai ya. Oke, perkenalkan, nama saya Irfan Prabowo. Rumah saya ada di Desa Karangtengah, hobi saya badminton. Oke, dilanjut Mas Faras dengan menyebutkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Prabowo. Sebelah saya, perkenalkan sebelah saya. Oh, perkenalkan, sebelah saya Bapak Irfan Prabowo. Dan Alamat, Karangtengah, hobi, dan saya membuat keras hobi bermain bola. rumahnya diwujudkan dengan gerakan. Iya, iya nggak apa-apa, berdiri. Ya, ulangi, ulangi ya, oke nggak apa-apa, ya ulangi, ya. Perkenalkan sebelah saya ini nanti sampai yang terakhir ya. Terakhir berarti semuanya dari Mas harus disebutkan. Ya, atau muternya mau dibalik. Nah, ayo. Ayo, biar Adi yang pojok sama pojok sweet ya. Ya, pojok sama pojok sweet. Yo, yang menang yang duluan apa yang kalah yang duluan? Yang menang yang duluan. Yang kalah yang duluan. Yang kalah yang perkenalan duluan. Berarti yang menang terakhir. Oke, yang kalah. Ya, ini adalah apa ya? Tapi kan nggak usah kalah atau menangnya ya. Nek kalah, kalau kalah itu pertama, kalau menang kedua. Geser ya. Sweet yuk. 1, 2, 3. Kalau kalah 2. Menang terakhir. Fair ya. Saya mulai ya. Oke, siap Mas Kareksa? Oke, saya dulu ya, berarti muter sini ya. Oke, perkenalkan, nama saya Irfan Prabowo ya. Alamat Desa Karangtengah, hobi saya badminton ya. Semuanya harus coba ya. Perkenalkan, sebelah saya Bapak Irfan Prabowo, alamat Desa Karangtengah, hobi badminton. Ya, terus Dan saya Arisa Yuwono, alamat Desa Kujen, hobi renang. Gak usah disebutkan renangnya, tapi gerakannya. Nah, nanti yang nampak teman-teman ya. Oke, yo, paham yo. Ulangi yo. Sekali lagi. Oke, perkenalkan. Ya nggak apa-apa ya. Saya juga hobinya masih tetap makan nggak ada hobi ya. Oke, perkenalkan, nama saya Irfan Prabowo, alamat Desa Karangtengah, hobi saya Perkenalkan, sebelah saya Bapak Irfan Prabowo, alamat Desa Karangtengah, hobi dan saya Arisa Yuwono, alamat Desa Kujen, hobi Nah, oke. Perkenalkan, sebelah saya renang. Dari saya dari saya sini muter ya. Ini makanya yang terakhir. Keliling iya. Enggak apa-apa. Ayo, jadi ingatan ini. Iya dari saya dulu. Iya, sebelah saya kami akan siap. Iya. Ya, perkenalkan, sebelah saya bernama Bapak Irfan Prabowo, alamat Desa Karangtengah, hobi badminton. Dan perkenalkan, sebelah saya bernama Arisa Yuwono, alamat Desa Kujen, hobi renang. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad, alamat Desa Kujen, hobi Sepak bola. Ayo. Dilanjut Vicky. Perkenalkan, nama saya Bapak Irfan Prabowo, alamat rumah Desa Karangtengah, hobi badminton. Dan sebelah saya bernama Reksa Yuwono, Desa Susen, hobi renang.
Ya, oke. Ya lanjut. Perkenalan berdasarnya Bapak Ivan Prabowo, alamat Desa Karangtengah, Hobi. Benar. Sebelahnya lagi dengan Halek Sarjono, alamat Desa Pesucen, Hobi. Nah. Sebelahnya lagi Gunung Seri Komodan, alamat Desa Keket, Hobi. Oke, aku salah ya, ada berapa ya? Sebelahnya lagi Benang Tiga Setiawan, alamat Desa Karangtengah, Hobi. Jim. Ya. Terus Dan kenalkan nama saya Esi Nadia, alamat Desa Keket, Hobi. Poli, oke. Perkenalkan, sebelah saya Bapak Ivan Prabowo, alamat Desa Karangtengah, Hobi. Terus sebelahnya lagi ada Halek Sarjono, alamat Desa Temireng, Desa Sucen, Hobi. Nah, yang sebelahnya lagi ada Imam Zaki, alamat Desa Klegen, hobinya bermain sepak bola. Ya, tentunya. Dan sebelahnya lagi ada Fikri Setiawan, alamat Desa Karangtalo, hobinya. Jim. Di sebelah saya ada Aisyah Nadia, alamat Desa Klegen, hobinya. Poli. Dan saya sendiri juga adalah Robi, alamat Desa Temireng, hobinya. Basket. Bukan puk. Diam ya, jangan nangis. Hobinya basket. Mas Arif, yuk. Perkenalkan, sebelah saya Bapak Ivan Prabowo, alamat Desa Karangtengah, Hobi. Terus Sebelahnya lagi bernama Halek Sarjono, alamat Desa Pesucen, Hobi. Sebelahnya lagi bernama Monseki Muhammadan, alamat Desa Klegen, Hobi. sepak Sepak bola. bola. Tuh ini nggak sensor ya. Sebelahnya bernama Fikri Setiawan, alamat Desa Karangtalo, Hobi. Jim. Tuh. Sebelahnya bernama Aisyah Nadia, alamat Desa Klegen, Hobi. Poli. Terus Sebelahnya isi bernama Junanda Fadli Robi, alamat Desa Temireng, Hobi. terus Tetangga saya, nama saya Agus Basri dari Desa Karangtalo, Hobi. Sepak bola. Perkenalkan, sebelah saya Bapak Ivan Prabowo dari Desa Karangtengah, dan hobinya. Badminton. Di sebelah Bapak Ivan ada Halek Sarjono dari Desa Pesucen, hobinya. Berenang. Di sebelah Rekso terdapat Muhammadan dari Desa Klegen, hobinya. Sepak bola. Besar ya. Terus Di sebelahnya lagi ada Fikri Setiawan, alamatnya Desa Karangtalo, hobinya. Jim. Di samping Habib ada Aisyah Nadia dari Desa Klegen, hobinya. Poli. Di Terus sebelahnya lagi ada Junanda Fadli Robi dari Desa Temireng, hobinya. Basket. Di sebelah Fadli ada Arif Rizky Basri dari Desa Karangtalo, hobinya. Futsal. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Arif Haki dari Desa Losari, hobi saya. Jim. Pernah mancing bareng? Nggak pernah. Oke, lanjut Mas Bagus. Sebelah saya Bapak Ivan, alamat Karangtengah. hobinya. Badminton. Dan sebelahnya lagi ada Halek Sarjono, Desa Pesucen, hobinya. Berenang. Sebelahnya lagi ada Imam Zaki, Desa Klegen, hobinya. Oke. Futsal.
Kalau Ji. Ji. Poli. Basket. Oke. Nah, Saya, Pak. serah terus. Ji. Kemana nih? Kemana nih? Jadi Tyler. Taruh. Apa? Takro. Maksudnya ada takro mas. Gimana? Lamar sendiri. Oke, next Wildan. Dari tadi. Karena Tangan. Tapi Bintang. terus. Oke, terus. dari desa Peken. Hobinya? besar. Ayo terus. Yuk, cepat yuk. Yang lagi ada Fikir Setiawan dari desa Kalau Hobinya Ji. Ji. Ya terus. Yang lagi ada Aisyah Nakia dari desa Peken. Hobinya Poli. Terus. Yang lagi ada Senanda Fakri dari desa Penggerang. Hobinya Basket. Yang ada Arif Rizky Basri dari desa Kalau Karangkalo. Hobinya ayo maju bola. Bola terus. Arif Rasman Aktif dari desa Losari. Hobinya Ji. Yang ada dari Bagus dari desa Jen. Hobinya Terus kamu dan saya sendiri juga apa dari desa Beci. Jinya Hobinya main bola juga. Oke. Sini ini hafalkan dari maksudnya. Ada Bapak Irfan Prabowo dari alamat Karangtengah. Iya, betul. Budi Perbita. Iya, terus. Sampingnya ada Reksa Yuwono. Riono, hobi, alamat. Alamat Desa Pesucen, Hobi Berenang. Benar. Sampingnya lagi ada Umar Sakti dari Desa Tosgen, Hobi. Ayo terus. Sampingnya lagi ada Vicky Nurdi Setiawan dari Desa Karangtalo, Hobi Ngecim. Sampingnya ada Aisyah Nakia dari Desa Klegen, hobinya poli. Sampingnya lagi ada Dinanda Lafadi Robi dari Desa Temukirang, hobi basket. Ya, terus. Sampingnya lagi ada Arif Rizky Fajri dari Desa Karangkalo, hobi Baik. Sampingnya lagi ada Arif Rahman Hakim dari Desa Losari, hobinya nge-gym. Sampingnya lagi ada Gali Bagus dari Desa Pesucen, hobinya sampingnya lagi ada Widan Apan dari Desa Meji, hobi Tadinya nggak usah berganti dulu ya. Nah, oke, dan kamu? dan saya Siti Nadiro dari Desa Udogalen, hobinya masak. Mas sepeda ini. masak lagi juga ada
Yuk, Mas Faras. Perkenalkan, samping saya ada Bapak Irfan Prabowo, alamat Karangtengah, hobi Badminton. Terus dan di sebelahnya Kak Sayuwono, Desa Susen, hobi Berenang. dan di sebelahnya lagi ada Bang Jaki, alamat Kloten, hobi Futsal. Terus dan di sebelahnya lagi ada Abi David, hobi alamat Karangtalo, hobi Gym. dan di sebelahnya lagi ada Aisyah Nadia, alamat Kloten, hobi Poli. dan di sebelahnya lagi ada Junanda Lafadli, hobi Basket. dan di sebelahnya lagi ada Arif Rizky Fadri, hobi sepak bola. Terus dan di sebelahnya lagi ada Arif Rahman Hakim, hobi Nah, ya terus alamat Lasari, hobi Nge-gym. Gym. dan di sebelahnya lagi ada Galih Bagus, alamat Kesucian, hobi Kakro. Takraw. dan di sebelahnya lagi ada Widan Afan, alamat Beji, hobi dan di sebelahnya lagi ada Siti Nafiro, alamat Bidodaren, hobi Masa. dan saya sendiri Muhammad Farah Gibran, alamat sesi hobi Masa. Oke, ya, terima kasih atas tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhirnya kalian sudah tahu rumahnya dan hobinya ya. Oke, tahu nggak kalian di sini dikumpulin untuk apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya, yaitu untuk bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum pernah. Dulu di SMP juga belum pernah. Belum. Hah? Pernah. Oke. Apa Ais tahu Ais bimbingan kelompok itu apa? Ya kayak gini. Ya kayak gini. Ya. Dijelaskan secara gampangnya. Dulu bapak kan. Tapi pernah ya SMP ya. Oke ya. Bimbingan kelompok itu ya, yaitu layanan dari bimbingan konseling ya, seperti umumnya ada layanan klasika, ada yang konseling individu dan sebagainya. Tapi ini dalam format kelompok, yaitu memberikan layanan secara kelompok yang mana adanya terjadi dinamika kelompok atau di kelompok itu aktif ya, nanti harus aktif ya. Dan nanti saya di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok, di mana nanti kita membahas suatu topik ya yang sedang up to date, yang sedang in ya, atau yang sedang di kalangan kita maupun di kalangan yang lain ya. Ada dua topik, yaitu topik bebas ataupun topik tugas ya. Topik tugas itu nanti topik ditentukan dari saya, dan nanti kalian tahu sendiri mungkin kenapa sih kok ada jajan, ada minuman di sini, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, ini kalian ya akan di sini saya BKP-nya nanti ada teknik home room ya. Home itu rumah, room itu rumah. Nah, kita itu seolah-olah di rumah saja, jadi kita nyantai ya. Makanya tadi ada bangga terus pikir dan cari posisi duduk senyaman mungkin ya. Kita nyantai seperti di rumah, sehingga kita nanti diharapkan ya bisa secara terbuka ya, kita secara terbuka bisa menyampaikan gagasan atau ide kita secara terbuka, yaitu seperti dalam PK itu asas keterbukaan. Dan juga kalian di sini datang dianggap sudah sukarela ya, tidak ada paksaan ya. Kalau di PK namanya istilahnya asas suka-suka relaan ya. Kalian itu rela secara sukarela datang ke sini untuk mengikuti BKP yang diharapkan nanti bisa terbuka. Tapi juga nanti kalian ada aturannya ya. Ketika mau berpendapat itu kalian harus mengajukan terlebih dahulu dan mendengarkan siapa yang berpendapat, dan juga menggunakan tata kata dan bahasa yang sopan. Kalau di PK istilahnya asas penormatifan. Dan yang jelas apa yang ada di sini, hal-hal yang kurang baik di sini nanti sebagai rahasia ya. Jadi kita hanya tahu di sini itu rahasia kita. Akan tapi ilmunya itu tetap bisa disampaikan ke teman-teman, ilmu yang kita dapat ya. Rahasia itu di sini kalau kita ada hal-hal yang kurang enak, kurang bagus
tidak usah disebut sebagai rahasia kita ya. Kalau dalam BK ada istilahnya asas kerahasiaan ya. Seperti tadi. Nah, kita tadi sudah ada perkenalan ya. Kita sepakati waktu nih ya, sepakati waktu kira-kira mau berapa menit? 15 menit. Terus ada yang selain 15 menit. Tadi aja perkenalan sudah hampir 15 menit ya. Yang lain 30 menit. Terus 10 menit. Sudah habis ya. Mungkin ambil seperti pelajaran saja 45 menit ya. Ya 45 menit kita akan nanti membahas suatu topik ya. Kalau sudah siap, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya. Nah, nanti kita topiknya itu topik tugas ya. Kenapa topik tugas? Ya. Karena apa? Kemarin kita dapat laporan nih dari guru-guru ya. Saya sendiri dapat laporan. Kalau kalian semuanya di sini untuk motivasi belajarnya itu masih kurang. Ya. Merasa enggak? Merasa ya, merasa belajarnya masih kurang ya, sehingga nanti kita bahas ya bagaimana sih terkait dengan motivasi belajar, cara meningkatkannya dan bagaimana ya. Selanjutnya sudah paham atau belum terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi? Sudah jelas. Oke. Tak secara singkat ya, tak ulangi. Nanti saya sebagai pimpinan kelompok ya, kalian sebagai anggota kelompok. Kalau kalian mau usul silakan angkat tangan, dan yang lain mendengarkan dengan baik ya. Nanti tujuan dalam layanan ini ya, nanti yang kalian pertama yang kalian, karena tadi kalian motivasi belajarnya masih kurang, yang jelas kalian ingin bisa ya menganalisis nih apa sih faktor-faktor penyebabnya ya, kenapa kalian motivasinya masih kurang dalam belajar. Terus nanti juga pentingnya itu apa sih, dan yang jelas bagaimana cara meningkatkannya ya. Itu kurang lebihnya pokok bahasanya seperti itu nanti. Dan yang jelas kalian juga nanti diharapkan dengan adanya ini kalian lebih aktif di kelas nanti ketika berpendapat ya, lebih bisa menghargai pendapat teman-teman, dan kalian bisa berinteraksi secara sosial ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita permainan dulu apa ya? Permainannya apa? Sambung kata lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Sambung kata. Katanya berarti kata itu minimal berapa kalimat? 3 ya, disambung ya. Yang tidak bisa menyambung, menjawab atau melanjutkan kalimat, maka dikasih hadiah ya, diberikan hadiah ya. Hadiahnya nanti ada ya. Oke ya. Silakan, tadi sudah dari sini. Gantian. Oke, apa dari saya? Dari saya dulu ya, nanti kalian muter sini ya. Sambung kalimat. Bebas ya? Oke. Kemarin saya liburan sekolah ya. Liburan sekolah, saya pergi jalan-jalan ke Jakarta. Di sana saya mengunjungi PRJ dan membeli oleh-oleh. Silakan Mas Faras. Oleh itu saya bagikan ke orang tua saya. Lanjut. Saya berangkat sekolah menaiki motor. Terus Motor saya rusak. Karena Diperbaikinya di bengkel Pak Yono. Pak Yono. Pak Yono wes. Pak Yono. Pak Yono orangnya ramah. Orangnya ramah. ramah adalah sikap yang bisa kita jalankan. Jalankan Ayo jalankan semaksimal mungkin. Mungkin besok akan libur sekolah. Berkata sekali padahal sudah liburan ya, masih berapa Mas Umam? Sekolah adalah tempat atau rumah kedua. Sekolah adalah tempat atau rumah kedua Merupakan kedua orang tua saya masih ada. Oke,
ya tadi ya seperti saya sampaikan, nanti kita membahas topik tugas yang mana karena tadi apa namanya motivasi belajar kalian rendah, saya sudah dapat laporan dari wali kelas dan guru-guru. Nanti kita bahas topik yang agak pun, nanti topik bebas kita bisa bahas di lain kesempatan ya. Oke, kita tadi sudah menentukan topiknya, yaitu topiknya apa? Tugas. Topik tugas dengan judul dengan tema motivasi belajar. Kita ke atasnya kita tentukan dulu sub-subnya ya, terkait dengan motivasi belajar yang akan kita bahas. Kita subtopiknya apa? Subtopiknya. Jadi kita nanti akan bahas motivasi belajar. Kira-kira apa lagi yang akan dibahas? Tentang yang pertama pengertian. Oke, pengertian. Terus pengertian, pengalaman. Terus pengalaman belajar ya berarti ya. Terus tujuan atau pentingnya ya, pentingnya motivasi belajar itu apa? Terus apa? Belum kita bahas bahasan dulu. Pengertian, pengalaman ya, atau faktor-faktor ya. Terus tujuannya atau pentingnya motivasi belajar itu apa? Yang terakhir, kalau kalian ingin cara atau tips apa? Tips cara meningkatkan ya, atau tips atau cara meningkatkan ya. Oke ya. Kita bahas yang pertama ya. Kita bahas pertama yaitu tentang pengertian motivasi belajar. Ada yang tahu motivasi belajar itu? Setahu kalian itu apa? Motivasi belajar pengertiannya. Motivasi belajar adalah motivasi itu apa? Kita ambil kata motivasinya dulu tahu. Motivasi memberi semangat. Terus berarti kalau motivasi belajar memberi ya, suaranya lebih keras yuk. Biar ada semangat untuk belajar. Biar ada semangat untuk belajar. Yang lain motivasi belajar itu apa? Tadi Imam Besar yuk yang lebih keras biar yang lain tahu. Ayo tadi apa? Effort untuk belajar. Effort itu apa mas? Perjuangan untuk belajar ya. Terus ayo ada lagi enggak? Motivasi belajar, motivasi itu semangat belajar itu ya sinau ya, atau kita belajar suatu hal. Berarti semangat untuk belajar. Mas Umam bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke ya, tadi bisa diambil ya. Tadi semangat untuk belajar, sungguh-sungguh dalam belajar, effort dalam belajar. Itu memang benar ya. Jadi kita motivasi belajar itu bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada diri kita untuk belajar ya. Oke. Selanjutnya itu sudah pengertian. Pengalaman atau faktor-faktor. Mengapa sih ini ya? Saya ingin tahu ya dari semuanya ya. Kenapa sih kalian motivasi belajarnya itu belum tinggi ya atau masih rendah? Ya, boleh silakan yang mau berpendapat dulu silakan. Coba dulu ya, ajukan tangan. Yuk. Masih asik dengan dunia internet ya. Asik dengan dunia internet. Asik dengan internet. Terus yuk yang lain. Yuk Mas Arif lagi. Kurangnya semangat belajar. Kurang semangat belajar. Nah itu kurangnya kenapa mas? Malasnya kenapa? Kamu ketika malas belajar itu karena apa? Karena keasikan main HP. Keasikan main HP ya, main HP. Yuk Mas Faras. Kendaraan kenapa? Enggak ada kendaraan di rumah. Enggak ada kendaraan di rumah. Tidak ada kendaraan. Kenapa mas? Hubungannya dengan motivasi belajar apa mas? Kalau nggak ada kendaraan, Nggak bisa berangkat kan coba. nggak bisa berangkat. Kayak jemput. Nggak ada yang jemput. Grab ya, ada solusi Grab nanti, ada solusinya. Oke, lanjut siapa? Kenapa? Oke, terus bagus. Tergantung sama teman. Gimana mas? Nah, namanya nggak sekolah ikut-ikutan bolos. Tapi nggak es mau kemana? Nggak jadi. Sama maksudnya ya. Oke, yang lain kenapa? Mas Vicky?
adaptasi lingkungan sekolah, dan Bapak Ibu guru. Maksudnya ini gimana Mas? Adaptasi ya berarti kurang adanya komunikasi terhadap Bapak Ibu guru atau teman-teman di sekitar sekolah. Oh iya, oke. Yuk ada lagi enggak yang kalian rasakan? Apa motivasi belajarnya belum sungguh-sungguh gitu Pak. Ya, kenapa belum sungguh-sungguh? Pak Pram mungkin males, gara-gara HP, terus apa lagi? apa ya? Malas belajar karena takut dibully di sekolah. Takut dibully sekolah. Kenapa itu kok takut? Kenapa dari malas belajar kok takut dibully? Ya kan contohnya itu Pak, misal gurunya nunjuk nih, suruh jawab ya. Ya. Terus mungkin jawabannya kurang salah. Gue jawab salah. Kurang pas. Oke. Teman-teman itu ngetawain Pak jadinya itu jadinya takut. Bully. Pergaulan bebas. Oke. Terus ada yang lagi? Ada yang lagi enggak? Oke, cukup. Oke, bisa saya bacakan ya. Yang pertama, kenapa kalian faktor belajarnya belum semangat ya? Faktor-faktor yang asik dengan internet ya, sering berarti scroll. Iya. Ya, Scroll. Oke, scroll IG, scroll TikTok dan sebagainya. Terus sering main HP, tidak ada kendaraan, terus tergantung sama teman, adaptasi lingkungan sekolah dan guru, malas dan takut dibully ketika misalnya menjawab salah. Oke, itu faktor-faktornya ya. Terus lagi tujuan atau pentingnya ya, pentingnya kalian memiliki motivasi ya. Tadi kan misalnya kalian sudah punya motivasi, pentingnya itu apa sih ya? Mas Wildan ini ya, contohnya Mas Wildan. Mas, pentingnya punya motivasi belajar yang tinggi itu apa Mas? Ya, pentingnya yo. Nah, tadi yang bantu pentingnya ya, silakan Mas Arif. Belajar jadi lebih sungguh-sungguh. Belajar lebih sungguh-sungguh. Terus lagi, ada lagi nggak? Semangat belajar. Ya, semangat belajarnya meningkat. Oke, nggak apa-apa. Terus, pentingnya kalian memiliki motivasi belajar. Agar mendaftar kerja tidak terlalu sulit, berarti punya orientasi nilainya lebih baik ya, orientasi nilai lebih baik. Terus ada lagi? Agar dapat mengejar cita-cita. Dapat mengejar cita-cita. Good, oke, cita-cita demi cita-cita ya. Terus masih ada lagi enggak? Sudah enggak ada? Oke, bisa kita bacakan lagi ya. Tadi apa lagi yang pertama? Belajar lebih sungguh-sungguh, terus lebih semangat belajar, terus orientasi nilai, terus mengejar cita-cita. Oke. Selanjutnya tips nih ya, tips ya. Kalian kan punya tips ya. Tipsnya itu apa ini? Ya, biar kalian motivasi belajar itu meningkat. Sekiranya apa ini? Ya, Mas Arif. Melawan rasa malas. Melawan rasa malas. Terus Saya Pak, Junanda, jangan menunda-nunda pekerjaan. jangan menunda pekerjaan ya. Menunda. Ayo lanjut. Mas Faras tadi bilang apa? Gurunya asik ya, gurunya asik. Oke, gurunya asik. Oke, menjadi semangat belajar ya, kalau gurunya asik ya. Ya. Terus ada lagi enggak? Mas Arif? Mengurangi hal-hal yang berbukan seperti bermain HP, bermain Iya. kayak main di tempatnya. Oke, mengurangi aktivitas yang kurang baik ya. Aktivitas yang kurang baik, aktivitas yang negatif. Oke, ada lagi enggak? Ada.
Sudah ya, berarti yang pertama kan tadi coba disimpulkan salah satu tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya, coba sebutkan ulang. Melawan rasa malas. Terus apa lagi? Jangan menunda pekerjaan. Terus gurunya yang asik. Terus Melawan rasa. tadi sudah. Yang terakhir tadi mengurangi aktivitas yang negatif. Oke, itu ya. Ya. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah tahu nih pengertian ya, motivasi belajar itu apa, faktor-faktornya itu apa saja yang mempengaruhi, tujuannya itu apa saja, dan cara meningkatkannya juga sudah tahu. Oke. Next ini ya. Selanjutnya silakan kalian bisa saksikan videonya ya. Video yang akan saya putar ya. Di sini saja ya sudah. Ya, Mas Faras bisa geser ya, nggak geser ya. Apa di atas saja? Di atas ya. Biar kelihatan semua ya. Oke, yang kurang nyaman bisa geser, sebentar tidak masalah. Yo, biar bisa lihat videonya. Oke. Oke. Ya, geser sini. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini. Kamu kenapa? Saat ulangan hari yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku whatsappan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh.
ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke, bisa kembali sebentar lagi. Silakan bisa diambil minum, nggak apa-apa, minum ya, minum diambil, nggak apa, silakan ambil minum, ya minum dulu ya, minum, nanti makannya nanti ya, minumnya diambil, ya, bisa diatis. Jadi sambil saya ini membagikan. Nanti saya mau menanyakan ya, saya bagikan KPP-nya. Sudah semua? Ada yang berpuasa enggak? Enggak ada. Oke, silakan bisa minum semuanya. Oke. Oke, ini jajannya apa sih? Kok jajannya kecil banget sih, anak-anak. Oke. Sudah, minum dulu ya, dinikmati nggak apa-apa ya, soal kecil seperti di rumah ya, nyantai ya. Oke. Sambil minum ya, sudah. Kalau sudah tak tanya nih ya, sudah minum ya. Dari video tadi ya, kira-kira kalian dapat mengambil pelajaran apa? Ya, dari video tadi. Ya, oke. Dari video tadi, pelajaran apa yang kalian bisa ambil? Mas Faras. Sukses tidak datang untuk orang yang malas-malasan. Sukses tidak datang untuk orang yang malas-malasan. Jadi malas itu bukan untuk orang yang sukses ya. Jadi kalau kalian pengen sukses, kalian harus bersemangat ya. Semangat dalam kalau masih jadi siswa, semangat untuk belajar ya. Motivasi belajar kalian ditingkatkan terus. Apalagi Mas Arif, silakan. belajar tidak memandang umur. Belajar tidak memandang umur. Baik, selagi kalian masih hidup, kalian wajib belajar apapun ya. Tidak hanya kalian ketika sudah lulus sudah selesai ya, tidak begitu ya. Jadi sepanjang kita masih hidup, kita harus terus belajar. Terus apalagi Mas Arif, Rahman, sama Arif ya. Jangan menyia-nyiakan waktu belajar untuk hal yang merugikan atau tidak. Berarti tidak boleh menyia-nyiakan waktu ya, jangan menyia-nyiakan waktu dan tadi apa? Meninggalkan hal-hal yang negatif atau tidak baik. Ada lagi enggak? Ya Pak. Silakan. Jangan menyia-nyiakan jangan mensepelekan hal-hal kecil karena bisa jadi di masa yang akan datang hal itu akan menjadi besar. Oke, jangan hal-hal kecil, jangan menyepelekan hal-hal kecil ya. Oke, selanjutnya kita mengisi LKPD ya. LKPD bisa diisi ya. Silakan. Minta tolong dibagikan ya. Ada berapa sih ini? 6 ya. Silakan dibagikan. Oke, sambil silakan bisa ambil minum nggak apa-apa, silakan. Yuk silakan. Bisa sambil minum. Yuk ambil minum, silakan. Apa? Oke, ambil minum yuk, silakan, nggak apa-apa. Ambil minum sambil isi LKPD. Ini alat tulisnya. Oke. Ya. Yuk silakan diisi ya. Di situ ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kalian dalam motivasi belajar, terus berdasarkan pengalaman kalian ya, hambatan apa yang kalian rasakan, kenapa kalian tidak semangat belajar atau motivasi belajar kalian tidak rendah ya. Dan selanjutnya bagaimana
solusinya atau caranya. Silakan diisi, ya. Sambil mengisi silakan bisa sambil minum tidak apa-apa ya. Oke. Oke, silakan diisi. Sambil minum nggak apa-apa ya. Oke, silakan diisi ya. Ya, di situ ada 3 pertanyaan ya. Semoga ya bisa diisi dengan baik ya. Oke, yuk diisi. Oke, sudah selesai belum? Sudah. Oke. Silakan barangkali ada yang mau membacakan ya dari LKPD tersebut. Silakan. Yuk. Silakan. Yuk, Mas Faras. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi belajar? Faktor ya terus. Terlalu menunda-nunda waktu atau pekerjaan, tidak ada semangat belajar, kurangnya motivasi untuk belajar. Kedua, berdasarkan pengalaman Anda, hambatan apa yang kalian hadapi dalam belajar sehingga tidak belajar? Terlalu menunda-nunda sehingga menimbulkan rasa malas. Nomor 3, bagaimana strategi yang bisa Anda lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar? Melawan rasa malas, mengurangi bermain HP, tidak menunda-nunda waktu. Ada lagi? Siapa? Ayo siapa yang mau membacakan hasil LKPD-nya? Ayo Mas Arif silakan. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi belajar, motivasi dan bersungguh-sungguh untuk belajar? Berdasarkan pengalaman Anda, hambatan apa yang kalian hadapi dalam belajar sehingga tidak belajar? Sering menunda-nunda untuk belajar sehingga menjadi malas. 3, bagaimana strategi yang bisa Anda lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar? Mengurangi waktu untuk bermain HP. Oke. Terus ya, selanjutnya pemahaman baru apa ya yang kalian dapatkan nih ya? Yang kalian dapatkan pemahaman baru apa yang kalian dapatkan ketika sudah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan teknik ngobrol? Terus siapa yuk yang mau berpendapat pemahaman baru? Tadi kan sudah bahas pengertian, terus faktor-faktor, terus pentingnya dan satunya apa? Caranya ya, tipsnya ya. Siapa? Yuk. Silakan. Ya silakan Mas Junanda. Menjadi apa? Pengertian. Jadinya lebih tahu betapa pentingnya motivasi dalam belajar, Pak. Ya terus. Dan Oke, yang lain? Pemahaman baru. Oke, Mas Khalid. Menambah wawasan pengetahuan. Oke, yang lagi? Yang lain? Ayo Pak. Oke, Mas Faras tadi. Menimbalah ilmu sebanyak-banyaknya karena menimba ilmu tidak ada batasannya. Menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Oke ya. Terus ya, kalian kan sudah tahu ya dari awal kan tadi sudah tanya ya sebab-sebabnya ya, faktor-faktornya kenapa kalian merasa merasa motivasi belajarnya rendah. Dan coba kalian ungkapkan ya alasannya itu apa, terus solusinya itu bagaimana. Oke, terus silakan. Tadi siapa? Ayo, oh ya Mas Junanda silakan. Apa? Penyebab apa? Ini malas ya Pak? Malas. Faktornya malas. Terus solusinya? Solusinya jangan menunda-nunda pekerjaan seperti tugas rumah gitu Pak. Terus karena jika terus menerus menunda-nunda pekerjaan akan menjadi malas Pak. Akan menjadi malas. Yuk, yang lain? Mas Faras ya, faktornya Mas Faras. Pergaulan dunia malam. Pergaulan dunia malam. Oke. Sering keluar malam Pak. Sering Keluar malam. keluar malam. Terus faktornya, terus solusinya bagaimana Mas Faras? Ya, jadi sedikit demi sedikit mengurangi keluarannya itu. Sedikit demi sedikit mengurangi. Nah tadi ada yang pas awal banyak yang menulis karena HP ya. Siapa yang mau berpendapat? Ariksa. Ya.
HP Pak. HP. HP-nya apa? HP-nya ya? HP. Favorit pengeluaran belajar kan HP. Ya, terus Solusi untuk mengatasinya yaitu jangan main HP, mengurangi main HP. ya, terus Dan mengganti dengan misal membaca buku atau membaca Al-Quran. Luar biasa ya. Yuk yang lain coba satu lagi yuk. Saya. Oh iya, silakan Ais. Ketergantungan dengan teman. Ketergantungan dengan teman. Terus solusinya? Solusinya bisa masalah saat memilih teman. Jangan salah memilih teman. Berarti terus ketika ada teman ini mengajak bolos atau ke kantin, kamu berani menolak nggak kira-kira? Berani menolak. Oke, keren ya. Oke, terus rencana kalian ini setelah mengikuti layanan ini ya, rencana kalian bagaimana? Rencana kalian mau kedepannya bagaimana nih? Tadi kan sudah memperoleh materi ya, atau layanan dengan kelompok dengan umroh. Berapa? Sudah mau berapa? Oke, Mas Junanda. Mengubah diri sendiri menjadi lebih baik lagi Pak. Mengubah diri sendiri lebih baik lagi. Sesuai tadi yang dibahas. Oke. Ada lagi? Geser semua suara. Ya kelihatan. Sini geser lagi nggak apa-apa. Oke, yuk yang lain. Yang lain. Yuk, rencana kalian setelah mengikuti layanan ini nanti kedepannya bagaimana? Tadi Mas Junanda lebih baik lagi ya, ingin lebih baik lagi. Mas Farah bagaimana? Sama. Ingin merubah sikap, Ingin merubah menjadi diri yang lebih baik. ingin merubah sikap untuk menjadi diri lebih baik. Yang lain? Ada? Belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat lagi. Oke. Oke. Acara ya atau kegiatan pada hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah. Terus siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu nih? Yuk disimpulkan. Yuk simpulkan. Ibu membuat kesimpulan. Yuk. Ya, keren. Kurangi rasa malas, tingkatkan niat kalian, kurangi aktivitas yang tidak berguna. Kurangi rasa malas, Tingkatkan niat kalian, tingkatkan niat kalian, kurangi aktivitas yang tidak berguna. yang tidak berguna. Oke, ada lagi? Yuk siapa yuk? Simpulannya disimpulkan. Salah. Yuk. Salah engkau berbelit ilmu karena ilmu itu tidak ada habisnya. Janganlah kau berbelit ilmu kalau ilmu tidak ada habisnya. Oke, luar biasa yuk. Tepuk tangan buat Mas Faras. Terima kasih Mas Galih. Oke, selanjutnya kalian bisa ngisi rencana evaluasi ya, evaluasi hasil dan evaluasi proses. Masing-masing dari kalian isi mendapat 2 lembar ya, yang satu hasil, yang satu proses. Silakan bisa dibagikan ke teman-teman. Ya. Oke. Belum? Ini spidol yang belum dapat spidol bisa satu terus bisa di jadi sudah semua silakan ya. Kita bacakan terlebih dahulu. Berikut jawaban dengan cara memberi tanda checklist pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kriteria sebagai berikut. SS sangat sesuai dengan poin 4, S sesuai dengan poin 3, TS tidak sesuai dengan poin 2, dan STS sangat tidak sesuai dengan poin 1, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Selanjutnya kalian baca baik-baik pernyataan yang ada di item-item tersebut ya, di kertas kalian. Silakan bisa mulai dikerjakan dengan mengisi checklist ya. Dibaca dengan baik-baik. Silakan checklist.
dibaca dengan baik-baik ya. Oke, checklist. Oke. Oke, di checklist yuk. Mas Wildan. Tuh. Bisa yuk di checklist. Oke. Lalu dibaca dengan baik-baik ya, dibaca semuanya, poin per poin dibaca dengan baik-baik ya, dengan teliti. Oke, di checklist ya. Sudah selesai, sudah di checklist? Sudah. Oke. Oke, silakan bisa dikumpulkan. Oke, alat ini bisa dikumpulkan juga. Oke, karena tadi awal pada saat kegiatan diawali dengan doa, mari kita mulai tutup kegiatan kali ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Yuk, siapa? Oke, Mas Arif, silakan yuk, dikirim doa dipimpin. Oke, yuk. Sebelum mengakhiri pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih telah melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan baik, melaksanakan BKP dengan teknik umum dengan baik. Dan apabila nanti kalian ingin berkonsultasi atau konseling individu dengan saya terima dengan terbuka, bisa ke ruangan BK ya, ataupun nanti kita bisa lanjut kegiatan yang sama di kemudian hari. Siap nggak? Kalau di kemudian siap ya, oke siap. Nanti bisa kita adakan agenda lagi untuk pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, silakan bisa dimakan jajannya, yuk diambil nggak apa-apa. Diambil, ini diambil, nggak apa-apa. Ini.